warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mahmud SPDI, pangkat Penata Mudatika 1, Golongan 3B, Jabatan Pol PP Ahli Pertama, Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Desbah Kabupaten Aceh Utara. Pengalaman bertugas sejak tahun 2005 sampai 2013 status sebagai tenaga honorer, dan selanjutnya tahun 2014 diangkat sebagai pegawai negeri sipil, dan selanjutnya pada tahun 2020 diangkat dalam jabatan fungsional. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memperagakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di saat bertugas di lapangan, yaitu di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Desbah Kabupaten Aceh Utara. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut, dan juga ini juga merupakan portofolio dinam saya sebagai kelengkapan persyaratan mengikuti uji kompetensi kenaikan jabatan dari jabatan fungsional PP Ahli Pertama ke jabatan fungsional PP Ahli Muda. Dan juga dalam kesempatan ini menyampaikan mungkin banyak yang kurang, yang tidak sesuai dengan harapan. Maklumlah, saya sebagai manusia banyak kesilapan dan kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahat, tepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan ini, sesuai dengan perintah pimpinan yang bahwa kita ditugaskan untuk melaksanakan giat pengawalan bunker, yaitu kunjungan kerja Bapak Bupati Aceh Utara ke wilayah Kecamatan Utara. Dapat berdoanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh anggota yang terlibat dalam pengawalan ini untuk sama-sama kita laksanakan, dan laporan dapat dilaporkan sesuai yang telah diarahkan, yaitu kepada pimpinan secara kontinu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada yang disampaikan? Sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pengawalan bunker Bupati ke daerah kita bisa berjalan dengan aman dan tertib. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Mengawali kegiatan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Arahan selesai, dapat menyesuaikan setelah saya istirahatkan. Istirahat di tempat, gerak. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tahu kenapa Anda dibawa kemari? Enggak. Yang perempuan? Tahu kenapa Anda dibawa kemari? Banyak. Jadi Anda dibawa kemari, di mana tadi ditangkap oleh warga, lalu diberi laporan ke pihak kami untuk menjemput Anda di Kampung Gili Dagang, Kecamatan Muara Batu, ya, Kecamatan Kalang. Jadi Anda dibawa kemari adalah dikarenakan Anda telah melakukan pelanggaran, di mana dituangkan dalam kanun nomor
6 tahun 2014 pasal 23. Ini itu menjelaskan tentang masalah khalwat. Ya. Jadi dalam hal masalah khalwat ini di sana menjelaskan tentang beberapa orang atau yang berlainan jenis, yaitu 2 orang ya, yang bukan mahramnya. Ya. Jadi ada melakukan khalwat. Dalam hal ini itu secara kanun ada ancamannya, yaitu 10 kali cambuk. Itu kalau dari segi khalwat, itu ancaman sanksi 10 kali cambuk. Maka ancaman sanksinya bukan 10 kali, kan tetapi 100 kali cambuk. Itu kalau terbukti pada saat persidangan nanti di pengadilan, maka ancamannya itu 100 kali cambuk. Nah, itulah mereka masyarakat menyampaikan laporan kepada kami untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kanun yang berlaku. Tapi kalau kami nanti setelah melihat ataupun meminta keterangan sementara oleh pihak penyidik, ya apakah kasus ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu kanun. Ya, kami selaku petugas di sini menyampaikan supaya saudara nanti setelah menjalani, seandainya nanti jangan sampai mengulangi kembali. Ya. Dan juga kalaupun tidak sampai, mungkin melalui peradilan adat kampung juga demikian. Intinya jangan melakukan perbuatan yang serupa di kemudian hari. Namanya siapa? Hah? Dan ini? Harus jelas ya. Tapi harapan, ya, kalau dalam pandangan agama, siapa saja yang berbuat zina, ya, apalagi mereka itu sudah pernah kawin. Tapi yang jelas, identitas kalian berarti yang laki juga sudah kawin, pernah kawin, walaupun sudah cerai, dan yang perempuan juga sudah kawin, walaupun katanya sudah cerai. Yang jelas kalau tadi ataupun sebelumnya ada melakukan perbuatan zina, maka kalau dalam pandangan agama itu hukumannya ya rajam. Rajam itu kalau dalam pandangan agama itu berarti dilempar dengan batu sampai mati. Jadi taubat kita yaitulah mati. Tidak ada istilah tidak mati. Makanya dalam hal hukum agama itu tegas sebenarnya. Dan walaupun demikian, kalau seandainya nanti tidak terjadi yang demikian, maka kalian itu harus kembali tobat. Tapi yang jelas apa yang saya sampaikan tadi paham ya. Jadi kalau sudah paham, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi hal yang serupa. Kalaupun nanti sampai ke ranah pengadilan, maka terimalah dalam keadaan ikhlas. Karena kondisi kalian itu jelas telah pernah menikah. Cuma perlu kita sampaikan, kalau kita benar-benar tobat, sebesar apapun maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah, kalau kita tidak benar. Assalamualaikum. Masuk, Pak.
Siapa nih Pak? Terima kasih. Jadi sebelumnya kita mau tahu dulu Bapak di desa tersebut sebagai apa dan pokoknya identitasnya. Nah, jadi namanya Bapak, namanya siapa Pak? Di desa sebagai apa Bapak? Anggota Dewan. Ya, terima kasih. Jadi gini Pak, kita insyaallah sesuai dengan laporan Bapak kami terima. Nanti kita akan menyampaikan kepada pimpinan kita juga untuk meminta petunjuk dan arahan supaya kita bisa melaksanakan ataupun bergerak ke tempat yang kita. Ya. Tapi di sini juga Bapak tempat di sana juga memantau, mengawasi dan sejauh mana biar nanti kita sinkron di lapangan dan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Jadi Bapak dalam hal tadi juga pokoknya pelanggaran dalam bidang yang membuat tidak nyaman ya di dalam masyarakat ataupun tidak tentram di dalam masyarakat. Jadi terima kasih Pak atas laporannya dan insya Allah kita akan bergerak dan saya tidak akan melaporkan laporan. Terima kasih Pak. Izin menghadap Pak? Ya, silakan. Duduk Pak. Oke Pak Mahmudi, silakan. Terima kasih Pak. Ini Pak, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Kabupaten Aceh Utara maksud dan tujuan untuk menyampaikan laporan yang bahwa tadi kita menerima laporan dari aparat desa bahwa ada terjadi pelontaran kain syariat Islam di sana. Jadi diminta kepada kita untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Maka dalam hal ini saya kembali untuk meminta petunjuk dan arahan dari pimpinan. Mohon petunjuk dan arahan. Kemudian ya baik Pak Mahmudi, terima kasih atas kunjungan dan laporannya terkait dengan kegiatan tersebut. Nanti kita mintai laporan terkait penanganan laporan dari masyarakat awal. Nanti terlebih dahulu kita koordinasi dengan pihak Babin Kamtibmas yang ada di wilayah tersebut. Tapi kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih penanganan awal yang sudah merespon apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat. Jadi dalam hal ini kita selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas ke depan. Ini terkait dengan kegiatan tersebut, mari sama-sama kita komunikasikan lagi kejadian apa di tempat tersebut. Kemudian nanti silakan di lapangan berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas dari pihak kepolisian Polsek Dewantar. terima kasih Bapak atas arahan dan petunjuk. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik atas kerjasama baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih juga Pak atas laporannya. Selalu bersinergitas dalam pelaksanaan kegiatan ke depan, khususnya dalam hal bidang keamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengalangan, kanan, gerak. Tegak, gerak. Tahan, tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat siang. Kita pada kesempatan ini kita berikan tugas kepada pimpinan di mana kita sudah menyampaikan
kepada pimpinan kita bahwa ada laporan yaitu tentang masalah komunikasi halwat. Kalau di sana tentang masalah asusila, ya. Bahasa yang lain asusila di rumah yang indikasi yaitu di rumah sewa ataupun rumah kos yang ada di suatu desa yaitu di Kecamatan Dewantara. Itu kan dipimpin oleh Pak Satu kita Bapak Nailan, karena beliau adalah merupakan pegawai ya. Ini masyarakat dan juga tempat pidana yaitu terutama sekali tetap sesuai dengan SOP kita. Ya, ingat sesuai dengan SOP. Dan begitu sampai di sana kita kedapatan yang ada indikasi jadi pelanggaran, jangan lupa tetap kita identitas diri, ya mereka anggota dan mereka yang indikasinya melanggar kita bawa ke depan kita amankan dan selanjutnya kita akan laporkan ke pimpinan supaya bisa. Permisi. Ada lagi. Coba keluar bentar. Keluar lu. Bapak, pergi KTP, Pak. Ilaw. Talutin. Ibu, punya KTP? Apa namanya Pak? Saifuddin, ya? Berarti, satu lagi. Ya. Berarti, ini statusnya lain, ya? Nah, jadi sesuai dengan laporan kita sebenarnya, kita dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Pusbah Kabupaten Aceh Utara, kita menerima laporan dari masyarakat bahwa di ini ada indikasi terjadinya halwa. Ya, makanya kita bergerak kemari sesuai dengan perintah tugas pimpinan. Untuk itu hari ini kalau kita lihat hubungan ini nggak ada suami istri ya, nikahnya nggak ada nikah. Jadi untuk sementara kami akan mengamankan Bapak di tempat kami dan akan ditindaklanjuti sesuai yang prosedur yang berlaku ya, aturan yang berlaku. Jadi KTP ini kita catat nanti, kita serahkan ke petugas untuk Bapak untuk kantor. Nah, terima kasih Pak ya, kita bergerak ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Sorry Pak. Selamat sore Pak Mahmudi, silakan masuk. Ada yang bisa dibantu Pak? Insyaallah harus dibicara. Ya, silakan. Mohon izin Pak, Iya, Pak. Hari ini kami dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Pusbah Kabupaten Aceh Utara, di mana beberapa hari sebelumnya kita menerima informasi adanya unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Utara. Jadi dalam hal tersebut kita ingin mengkoordinasikan tentang rencana tindakan dalam penanganan unjuk rasa tersebut ataupun instruksi dalam penanganan unjuk rasa. Mohon arahan dan petunjuk dari Bapak. Terima kasih Pak. Baik Pak Mahmudi, terima kasih atas laporan tentang pelaksanaan akan adanya aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Utara. Jadi dalam hal ini Pak Mahmudi selaku koordinator wilayah Pusbah dalam hal pelaksanaan pengamanan unjuk rasa nantinya kita saling berkoordinasi. Kemudian teknis di lapangan nanti akan kami sampaikan kembali terkait dengan apa-apa yang harus Bapak lakukan. Langkah awal yang harus Bapak Mahmudi beserta jajarannya dalam hal ini
memonitor perkembangan situasi di lapangan. Kemudian nantinya pada saat pelaksanaan kegiatan pengamanan unjuk rasa tersebut, kami dari pihak kepolisian akan ke lapangan, dan pihak dari Pak Mahmudi selaku Wilayatul Hizbah ataupun WH Aceh Utara dalam hal ini nanti membantu pelaksanaan kegiatan pengamanan tersebut. Yang pastinya sebelum ada eskalasi meningkat, di depan Pak Mahmudi harus bisa menenangkan massa. Langkah awal Pak Mahmudi harus bisa menenangkan massa, apalagi nanti dari pihak Pak Mahmudi silahkan berbaur dengan massa, tenangkan massa, jangan sampai terjadi anarkis. Dan apabila eskalasi yang meningkat sampai anarkis, maka kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan lanjut sesuai dengan undang-undang dan prosedur. Dalam hal ini Pak Mahmudi beserta jajaran silakan monitor perkembangan situasi di lapangan. Nantinya kita akan bersama-sama di lapangan menangani unjuk rasa tersebut. Terima kasih Pak atas arahan dan petunjuk, dan mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Di sini ada izin Pak, izin kita dari Satuan Polisi Pamung Praja yang dilakukan Kabupaten Utara ingin menyampaikan ataupun melakukan koordinasi dalam hal pencegahan dini, yaitu terhadap kasus-kasus yang menyangkut dengan kanun syariat Islam. Dan sama-sama kita ketahui yang bahwa kanun syariat Islam itu sudah lama dilakukan di Aceh khususnya. Cuma dalam hal ini kita banyak menerima ataupun sekarang banyak isu diantaranya masalah judi online, masalah remaja-remaja yang istilahnya malam-malam keluyuran, yang mana di situ ada pendapatan yang bukan harinya. Jadi dalam hal ini kita melakukan koordinasi bagaimana upaya-upaya untuk kita lakukan nanti bila memang ada terjadi hal-hal yang demikian di tempat kecil ya, khususnya di kampung ini, setidaknya bisa kita koordinasi dan kita saling menjaga dan membuat kerjasama yang baik. Seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, ada upaya-upaya membuat petugas-petugas yang seperti kita namai dengan istilah pagi kampung. Dan setidaknya juga dari unsur pemuda bisa melibatkan di dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah hal-hal yang yang dapat timbulnya gejala-gejala maksiat ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu tujuan kita datang ke polisi. Mungkin ada sesuatu yang nanti bisa disampaikan kepada kami, nanti bisa kita pertimbangkan dan bisa kita melakukan koordinasi yang lebih lanjut. Itu kalau cinta. Terima kasih atas kedatangan dari Provinsi Jawa Barat, wilayah Barat, kami langkah ke rumah kamu. Mudah-mudahan yang kita lihatnya sama-sama ada coba supaya kampung kamunya wujud pehna yang pertama penuh digalakan judi online-nya ke teman-teman dari kamu, perintahkan dari kecamatan kamu buat spanduk supaya masyarakat kampungnya begitu punya harimnya pertama sekali dengan agama, yang kedua dengan negara dilarang. Mudah-mudahan dengan gerak dari Urundro dengan dari WH atau Satpol PP sama-sama untuk memberantas yang dagingnya maksiatnya, mudah-mudahan berjalan bersama-sama di pertama Aceh Utara, yang kedua di Ureli. Terima kasih atas kerjasama yang baik, sama-sama diucapkan. Terima kasih Pak Besi. Mungkin itu kan kita bisa melakukan koordinasi yang lebih baik dan kita upayakan yang lebih baik. Terima kasih Pak Besi. Sama-sama. Terima kasih banyak.